Suatu saat saya naik kapal, kemudian petugas kapal bilang, Ustaz, sudah naik di kelas aja. Saya bilang nggak bisa, kan saya nggak bayar. Nggak boleh, saya tinggal di ekonomi aja. Enggak, Ustaz, tenang aja. Kemarin Imam Mahdi juga ada yang kita naikkan ke dalam kelas. Masya Allah. Dan yang aku Imam Mahdi banyak. Ya. Yang aku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad banyak. Yang aku sebagai Imam Mahdi juga banyak. Sudah bermuncul Imam Mahdi di sana, Imam Mahdi di sini, dan itu sudah banyak terjadi. Ya. Yang aku sebagai Nabi Isa juga ada. Ya. Orang Indonesia juga ada dulu. Saya pernah lihat di SCTV kalau nggak salah dulu ada orang rambut panjang yang saya Nabi Isa. Kenapa? Waktunya turun saya. Kenapa? Banyak kesyirikan. Sudah beberapa tahun lalu. Ya. Pernah juga ada kawan saya cerita. Jadi ada seorang aku sebagai Nabi Isa. Dia datang kepada salah seorang ulama. Dia katakan, Syekh, ana Isa bin Maryam. Saya Isa bin Maryam. Sayanya diam aja. Sayanya tidak peduli. Dia datang lagi, Syekh, ana Isa bin Maryam. Saya Isa bin Maryam. Kata syekhnya, pelan-pelan, nanti kedengaran polisi. Kemudian dia kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang pembahasan video dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah munculnya Imam Mahdi. Lalu beliau menjelaskan dengan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa mencocoklogikan dengan keadaan di zaman sekarang ini. Dan kita pernah membahas tentang dai-dai akhir zaman yang mencocoklogikan dengan peristiwa di zaman sekarang ini. Namun ramalan-ramalan itu meleset semua. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada pembahasan tentang terkait masalah Imam Mahdi, dan ini adalah pembahasan yang sangat ilmiah sekali. Jadi beliau, Ustadz Dr. Firanda, itu mengisahkan yaitu ada tahun 70-an itu ada seorang yang mengaku-ngaku bahwa dianya adalah Imam Mahdi. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang ada di situ itu mempercayai bahwa inilah Imam Mahdi. Namun apa yang terjadi? Oke teman-teman, kita langsung simak aja video dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhut Ta'ala. Mari kita simak videonya. Dan pernah terjadi kasus besar di Arab Saudi, ya. Sekitar mungkin tahun 70-an, saya kurang pas juga tahunnya, tapi sekitar tahun 70-an. Tatkala musim haji. Maka ada seseorang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Tiba-tiba dia merebut mic yang ada di Masjidil Haram. Imamnya kemudian kabur, ya. Dia cerebut mic dan dia mengatakan saya Imam Mahdi, dan aturannya kalau di Imam Mahdi kita harus membaiat. Itu tidak? Ya, betul. Jadi aturannya kalau dia benar-benar Imam Mahdi, kita harus membaiat. Kata Nabi Muhammad sudah muncul, baiatlah dia. Maka dia mau Imam Mahdi, dia menyuruh orang untuk membaiat dirinya. Ditanya demikian, ya. Kemudian akhirnya orang tidak terima. Ditanyakan kepada para ulama, semua tidak ada yang terima. Orang ulama-ulama Arab Saudi itu bukan Imam Mahdi, tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Semuanya membantah. Tapi banyak orang yang percaya. Di antara kenapa mereka percaya, saya diceritakan sama guru saya. Ya, ketika itu sempat beberapa orang atau banyak orang bermimpi di waktu yang sama. Bahwasanya si fulan Imam Mahdi. Ini mimpi si A, mimpi si B, mimpi si C, mimpi si D, mimpi sampai si Z, mimpi bahwasanya si fulan apa Imam Mahdi. Kayaknya setan malam itu bagi tugas, ya. Jadi banyak yang bermimpi bahwa si fulan itu Imam Mahdi. Namun apa yang terjadi ya teman-teman ya? Kok bisa si fulan ini mengaku menjadi Imam Mahdi? Namun kalau benar ciri-cirinya si fulan ini Imam Mahdi, maka ya harus dibaiat. Tapi kalau ciri-cirinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nah maka jangan dibaiat. Karena akhir-akhir ini juga banyak orang yang mengaku menjadi Imam Mahdi. Semuanya disuruh mimpikan bahwasanya ini Imam Mahdi. Begitu dia ngaku, banyak yang percaya. Maka terjadi pertempuran antara pemerintah Arab Saudi dengan mereka beberapa hari, entah berapa lama, ya. Sampai akhirnya Imam Mahdinya tewas. Begitu Imam Mahdi tewas, disebarin fotonya, ya sudah, Imam Mahdi kok tewas? Kalau Imam Mahdi dia nggak boleh tewas, dia harus apa? Menang. Ya. Ternyata dia tewas, berarti itu bukan apa? Imam Mahdi. Ya.
Makanya bahaya kalau kita salah cocok logi, bahaya. Bayangkan kalau seorang meyakini Imam Mahdi, dia akan rela mati karena dia merasa akan berjihad membela Imam Mahdi. Ternyata bukan. Kan bahaya seperti itu. Itulah ternyata bukan Imam Mahdi. Sekarang ada sebagian dai cocoklogi dengan terang-terangan mengatakan di YouTube bahwasanya guru saya si fulan telah bertemu dengan Imam Mahdi di Madinah. Umurnya sekarang 39 tahun. Masya Allah. Tahun depan, itu tahun lalu mungkin ngomong gitu. Berarti tahun 2020, ntar lagi kita baiat ya. Dia dibayat umur berapa? Katanya 40 tahun. Dia bisa memastikan Imam Mahdi sudah ada. Si fulan itu Imam Mahdi, sekarang tinggal di Madinah. Sementara kita yang tinggal di Madinah 15 tahun nggak ada yang kenal si fulan itu Imam Mahdi. Jadi itu bohong. Nggak ada yang kenal dia. Tanya orang Madinah, ada yang kenal Imam Mahdi di sana? Nggak ada. Kalau ada pasti heboh, apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya. Jadi dengan berani-berani membuat berita di Indonesia, sudah ada Imam Mahdi sekarang ya. Umurnya sudah berapa? 39. Tahun depan di baiat. Akhi, ngapain bikin berita seperti itu? Jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT, kita itu jangan sampai mudah terpercaya, yaitu dengan dai-dai akhir zaman ini yang mencocoklogikan dengan situasi di zaman sekarang ini. Bahkan mereka juga tidak segan-segan itu menyampaikan di dalam ceramah-ceramah mereka itu, dan lebih konyolnya lagi, mereka ini menyerang yaitu pemerintahan Arab Saudi dengan mengatakan bahwa nanti akan terjadi peperangan antara anak raja, ya, kemudian nanti tidak ada yang menjadi raja, lalu kemudian Imam Mahdi ini yang akan menjadi raja. Nah, jadi mereka ini mencocoklogikan dengan keadaan situasi di zaman sekarang ini, namun pada hakikatnya itu ramalan mereka itu meleset. Oke, mari kita lanjutkan ya teman-teman. Imam Mahdi sudah muncul, sebentar lagi Dajjal apa? Muncul ya. Kenapa ente mau ingin segera hari kiamat? Kita masih belum mau, kita masih ingin beramal soleh. Hari kiamat hari huru hara. Ente pingin ribut-ribut, pingin Dajjal muncul, perang sana perang sini. Kenapa harus begitu? Ya, kenapa bikin orang gelisah? Sampai sebagian mereka dai cocoklogi daerah berdakwah di suatu tempat, saya juga dakwah di situ. Dia cerita, teman saya cerita, Ustaz kemarin ada dai ke sini ceramah bahwasanya akan semua akan minyak akan habis macam, akhirnya beli kuda. Ada yang beli kuda. Beli kuda. Beli mobil percuma, minyak sebentar lagi habis, meteor sebentar lagi jatuh sudah. Ya akhi, beli kuda, kuda juga mahal sekarang. Ini kadang-kadang menakut-nakuti orang. Akhirnya coba kalau Imam Mahdi sudah umur 39 tahun, sebentar lagi kan perang berarti. Iya. Sebentar lagi di baiat tahun depan selesai perang. Apalagi Dukhon tahun 2020. Repot. Orang membangun rumah nggak jadi. Iya, bikin proyek nggak jadi. Ngapain bikin proyek sebentar lagi Dukhon muncul? Jadi teman-teman ya, tahun 2020 Dukhon muncul. Namun nyatanya sampai saat ini tahun 2023 tidak ada Dukhon muncul ya. Jadi ramalan Ustadz cocoklogi ini meleset. Makanya dari itu ya teman-teman ya, kita itu mendengarkan ya ustadz-ustadz yang menyampaikan sesuai apa yang ada di Al-Quran maupun dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Nah, itulah ya pendapat yang paling benar tentang terkait masalah Imam Mahdi. Jangan kita mendengarkan ustadz cocoklogi ini yaitu ditambah-tambahi lah. Jadi seakan-akan mereka ini seperti tukang ramal. Dan pada akhirnya tidak ada muncul Dukhon di tahun 2020. Nyatanya sampai sekarang juga Imam Mahdi belum muncul. Mereka mengatakan tahun 2020 Imam Mahdi muncul, dan nyatanya tidak ada sampai saat ini. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Proyek gagal, mau poligami mikir-mikir, kacau. Maksudnya kalau orang salah cocoklogi, akhirnya membangun amalan mereka di atas hayalan-hayalan tadi. Ya, tapi ya nggak usah heran. Sunda Empire sudah muncul. Sunda Empire. Nggak usah heran. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah munculnya Imam Mahdi dan ciri-ciri Imam Mahdi. Namun ya teman-teman, kita itu jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang mengaku ya bahwa dirinya itu adalah Imam Mahdi, padahal mereka sesungguhnya adalah bukan Imam Mahdi. Oke teman-teman, di sini saya akan bacakan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang kemunculan, yaitu akhir zaman, tentang Imam Mahdi. Banyak hadis sahih yang menerangkan kemunculannya di akhir zaman nanti, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala
Salah seorang ulama pakar hadis di Madinah saat ini pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa ada 26 sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya adalah Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dan Mustadrak Al-Hakim. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah sampai derajat mutawatir ma'nawi. Di antara hadis tersebut adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya, bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan, banyaknya binatang ternak, dan umat ini menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun, yaitu 7 atau 8 musim haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi. Kemudian ada hadis yang lain, yaitu dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Mahdi muncul dari anak keturunanku, mulai jalur keturunan Fatimah. Hadis surat Abu Dawud. Kemudian ada di hadis lain, yaitu yang artinya dunia ini tidak akan berakhir sampai Jazirah Arab dikuasai oleh seorang dari ahli baitku, yaitu namanya menyamai namaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud dinyatakan, ya, namanya sama dengan namaku, demikian pula nama ayahnya sama dengan ayahku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Inilah Imam Mahdi dari hadis Nabi yang ada di antaranya yang telah disebutkan di atas. Maka dapat kita simpulkan, pertama, kemunculan Imam Mahdi adalah tanda dekatnya kiamat besar. Kedua, Imam Mahdi akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 ataupun 8 musim haji. Pada masa kepemimpinan beliau, keadilan dan kesejahteraan akan tersebar di seluruh penjuru bumi. Jadi, dunia ini akan damai dengan keadilan, yaitu yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Yang ketiga, Imam Mahdi berasal dari garis keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada keturunan putri beliau, yaitu Fatimah. Namanya sama dengan nama Rasulullah. Nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah. Yang keempat, ciri fisik beliau yaitu beliau memiliki hidung yang mancung, dahi yang lebar. Jadi kalau ada orang yang mengaku Imam Mahdi, hidungnya pesek, maka jangan sampai kita percaya. Rasulullah SAW mengabarkan, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia akan menguasai dunia ini selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, beliau akan mengimami sholat yang dimakmumi oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu Isa al-Masih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi imam sholat untuk Isa bin Maryam, yakni Imam Mahdi. Hadis riwayat Abu Nuaim dinilai sahih oleh Syekh Albani. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ciri-ciri Imam Mahdi. Maka dari itu ya teman-teman, ya jangan sampai kita itu tertipu dengan kalau ada orang yang mengaku-ngaku dirinya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah namanya Muhammad, sama dengan nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya juga sama dengan namanya ayah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan hidungnya mancung, dahinya lebar ya. Kalau ada yang mengaku hidungnya pesek, ya Imam Mahdi, maka itu bukan Imam Mahdi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada juga dai-dai akhir zaman yang mengatakan bahwa tahun sekian akan terjadi sebegini dan sebegini, maka itu jangan dipercaya. Karena hadis-hadis yang ada itu tidak menyebutkan tahun ini dan tahun ini. Namun hadis-hadis yang menyebutkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA, Hafidhallah, itu sudah jelas, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan penjelasannya sangat ilmiah sekali. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.